Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan obrolan budaya RRI Net, produksi LPP RRI Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, hari ini bertemu lagi dalam obrolan budaya produksi RRI Nunukan, di mana dari perbatasan Indonesia dengan Tawa Malaysia, kami hadir di tengah ruang dengar Anda. Saya Wina Dewiana dan saya Nuba Erik menjumpai Anda dalam obrolan budaya RRI Net kali ini. Hari ini pembahasan kami dalam obrolan budaya akan mengajak Anda untuk mengikuti obrolan santuy dengan topik kuliner khas suku Tidung. Baik, berbicara soal makanan tradisional begitu Erik ya? Iya Wina. Dan tentunya narasumber kami yang hadir tidak jauh-jauh dari kuliner khas ini, yang masaknya, kemudian juga cara pengolahannya. Yang tahu kuliner khas ini ya, ibu-ibu, emak-emak nih Rik. Iya, ada satu bapak. Ada satu bapak-bapak yang akan menjelaskan nanti seperti Betul apa sekali. makanan tradisional ini. Langsung saja kami ajak Anda sahabat budaya dan pemirsa RRI Net ya untuk berkenalan langsung bersama narasumber kami yang sudah hadir. Mungkin Erik bisa dikenalkan. Yang pertama ada pengembang seni dan budaya suku Tidung Nunukan. Ada Harrison SPD. Yang kedua ada owner kuliner khas Tidung, ada Ibu Salsia. Dan yang ketiga ada owner Inti Mungtaka, Ibu Nur Hasana. Baik, kita langsung sapa ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Harrison. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Mbak Diana. Baik, terima kasih sudah hadir ya, menyempatkan waktunya untuk kegiatan RRI. Betul sekali. Ya. Kita berbicara terkait kuliner khas suku Tidung nih. Dan tentunya sahabat budaya juga pemirsa RRI Net sudah lihat di hadapan kami banyak sekali ya Erik ya makanan khas ini suku Tidung ini ya. Ada bermacam-macam ini, lebih 10 macam ini Wina. Yang sudah tersedia ada di atas meja kita ini. Baik, kita langsung saja nih pengen tahu. Betul. Kuliner khas suku Tidung itu apa saja sih? Pak Harrison mungkin bisa silakan. Iya, baik, terima kasih untuk para pendengar dimanapun berada. Untuk berbicara masalah kuliner khas suku Tidung, berarti kita harus tahu juga bahwa ini adalah rangkaian kuliner budaya, ya khususnya bagi masyarakat Ulun Pagun atau orang Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi kuliner ini terdiri dari dua kategori, yaitu kuliner untuk makanan ringan atau akan-akan yang ringan, kemudian akan-akan bagat. Akan-akan bagat itu maksudnya makanan berat. Jadi makanan berat ada di hadapan kita, begitu juga makanan ringan yang mungkin setiap hari boleh kita temukan di masing-masing di lingkungan orang Tidung khususnya. Jadi kalau untuk makanan kuliner yang ringan itu ada kuliner yang basah dan ada kuliner yang kering. Jadi kalau kuliner yang basah ini biasanya kita satu kali makan saja. Boleh juga mungkin dalam beberapa hari harus dimasukkan ke Xbox kulkas ya. Kemudian ada juga untuk makanan kuliner yang kering. Kalau kering ini boleh 1 bulan bahkan 3 bulan. Jadi ada tergantung dari bahan kemasan apa yang digunakan. Mungkin itu. Oke, kalau gitu saya ke Ibu Salsia dulu. Salsia. Iya. Baik, Ibu sudah berapa lama menjadi owner kuliner khas Tidung ini, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk bikin kuliner yang kering sudah lama, agak lama. Itu sekitar berapa tahun bisa Ibu sebut atau sudah kira-kira lah begitu? Sebelum saya menikah. Wih, Lama Erik ya. Iya, masih cewek sudah bikin kuliner. dari cewek? Iya. Luar biasa, sudah lama sekali. Iya. Dan itu artinya ini juga merupakan sumber penghasilan Ibu Salsia dong ya? Iya. Hari-harinya? Hari-harinya ya. Bikin kue itu Bikin kue kering ini. ya. Berarti sudah terampil gitu ya. Betul. Sangat terampil. Alhamdulillah. Lihat dari hasilnya saja memang sangat rapi
dan menggoda hati untuk segera mencicipinya. Emang Erik kalau berbicara soal Iya. makanan ya sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, kalau sudah makan pun ya pasti kita lapar lagi nih jadinya nih. Langsung. Baik, kalau melihat macam-macam apa ya, mungkin bentuk kemudian juga jenis ya camilan, bisa dikatakan camilan begitu tradisional yang ada depan kita ini, mungkin bisa dijelaskan juga Ibu Salsia. Ini berapa macam nih Bu jenisnya Bu yang ada? Ada 16 macam. Ini dibuat Kuenya. setiap harinya, produksi setiap hari seperti itu. Iya. Baik, kalau boleh tahu juga ini dijajakan begitukah Ibu? Setiap harinya atau seperti apa? Dijualkah? Iya, dijual di pasar-pasar. Oke, Pesanan ada juga tuh yang pesan. Tapi penikmatnya luar biasa gitu ya Bu ya. Iya, iya. Sudah banyak begitu ya Erik ya. Oke. Jadi kalau Ada banyak peminatnya. sudah banyak peminat. Jadi kalau per hari itu berapa banyak yang dipesan Ibu? Diproduksi, ya. Tergantung yang pesan. Oh begitu. Iya. Kalau pesannya banyak ya banyak dibuat gitu. Jadi ada 50 sampai 100. Iya, ada. Gitu ya. Wina, Kadang lebih. luar biasa ya. Baik. Ini kalau tergantung pesanan berarti tidak ada yang dibuang atau tidak habis dalam Iya. istilah seperti itu ya Erik ya. Berarti tidak ada yang terbuang gitu ya Bu ya. Tidak Setiap ada. hari produksinya. Iya. Semuanya habis laku Habis. laris gitu ya. Alhamdulillah. Berarti enak dong Erik. Iya dong. Jadi Wina kalau mau beli jajanan itu yang paling rame. Nah kalau yang paling rame pasti enak. Baik. Seperti ini kan rame nih, tidak lama juga habis nih. Dan tentunya kalau kita melihat semakin ke sini begitu untuk olahan-olahan jenis camilan seperti ini tuh bersaing begitu sama yang kekinian gitu ya Bu Salsia. Apakah untuk jajanan tradisional ini tidak ada apa nih misalnya diubah bentuknya atau seperti apa, tetap seperti ini aja kan mempertahankan tradisional atau seperti apa ini Bu Salsia? Ya, tetap mempertahankan tradisionalnya, ciri khas rasa kuenya itu dari tradisional itu. Kan Cita rasanya. cita rasa ya Iya. dipertahankan. Iya. Kan sekarang kan banyak sekali Bu yang usaha kue-kue juga, ada rasa tersaing atau bagaimana? Ada sih. Ada juga, tapi Ibu Iya. tetap Iya, mempertahankan mempertahankan ini rasanya. rasanya. Iya, dari warnanya saja menggoda sekali. Ya. Aromanya ya. Aromanya juga. Win, di situ kan agak jauh, saya pas di depan. Seperti itu ya. Jadi langsung ke hidung. Baik, terima kasih Bu Salsia. Kita ke narasumber berikutnya Iya. Erik ya. Ada Ibu Nur Hasanah. Beliau juga ini merupakan owner Inti Mungtaka. Nah, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, kita ingin ketahui ini terlebih dahulu ya. Mungkin Ibu Nur Hasanah bisa jelaskan menjadi owner Inti Mungtaka itu apa yang dilakukan gitu, Bu Arsana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melakukan jika ada macam pesanan gitu kan, cateringan, kita buat nih yang menu. Terserah dari yang ingin memesan menu apa gitu kan, kita sajikan gitu. Di makanan beratnya begitu Bu Hasan? Iya, makan beratnya. Nah, kalau macam makanan kekiniannya itu ya seperti ayam bakar, ayam penyet gitu kan. Ya seperti biasa. Kalau khas masakan Tidung ini memang ada, tapi jarang orang menganukannya, mengembangkannya gitu kan. Siap. Jadi jarang memesan karena mereka tidak tahu ada menu-menu enak begitu Iya. ya, makan Iya, tradisional atau seperti apa Bu Hasanah? Mereka itu kan hanya tahu makanan khas kekinian aja kan. Kalau makanan ini khas Tidung mereka tahu, tapi mereka jarang mau mencicipinya gitu. Nah, Oke. Kalau Ibu apa yang paling sering dipesan? kalau di pojok Intimung tuh ya ayam bakar itu yang paling Ayam bakar. iya. Mungkin bisa lebih kreatif nanti ke depannya diolah ayam bakar ini tapi apa ya memasukkan juga unsur tradisionalnya begitu Iya. ya Erik? Oh iya. Seperti apa ya? Sambal Mungkin apa tuh? sambalnya ya, sambal tradisional atau apa? Sambal mangga. Iya, iya bisa juga. Iya ya? Ayam bakar itu bisa juga Nyambung ya? kan sambal mangga Sambal bisa, mangga. bisa juga. Wina. Sambal mata gitu kan, mentah itu. Kenapa saya tahu? Karena ada sambal mangga di depan saya. Fokus ke sambal mangga. Sambal mangga di Bukan depan sambal saya. mangga sih namanya Erik ya. Oh ya, kalau bahasa Tidung apa namanya ini, Ibu? Bahasa Mana? Sambal Daerah iya. mangga. Sambal Oh, mangga. mancom mangga. mancom, mangga. Mancom mangga, mangga. luar biasa. Mangga, mancom apa Bu? Mancom itu asam. Oh, asam. Oh. Mangga asam. Mangga ya. asam.
Oh gitu. Lebih ke rasa mangganya sebenarnya, sambalnya tidak ada ya. Tapi ini pakai lombok juga apa pakai Iya, cili? pakai lombok Pakai juga. juga. Nantilah kita rasa gimana Oke. kan. Siap. Jadi pedasnya itu level berapa ini Ibu kalau mangganya ini? Sengaja tidak dikasih level pedas, takut nanti ada yang tidak suka yang pedas gitu Oh kan. gitu. Kalau Nanti ada yang berasap keluar karena panas. kalau pedas nanti ada yang tidak mau makan Oh gitu. nanti kan. Masih fleksibel rasanya. Bisa dipedasin, bisa biasa saja rasanya. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih mengikuti, menyaksikan siaran kami dalam obrolan budaya produksi LPP RRI Nunukan kali ini ya, masih dengan topik yang kami ketengahkan untuk Anda ini mengenai kuliner khas suku Tidung. Nah, sudah tampak di depan Anda ya, ini macam-macam namanya Erik, Iya. kuliner ini nih. Kalau kita hitung ini sebenarnya banyak ya, cuman tidak dihadirkan begitu ya Pak Herisan? Iya sebenarnya banyak. Kalau yang untuk di depan ini ada 16 jenis kue. 16 Kue, jenis iya kue. 16 jenis. Itu pun belum semua. Belum semuanya keluar ini ya. Iya. Jadi Cuma ini yang kita jangkau saja Iya. dari beberapa teman-teman yang pembuat pengrajin kue, dari ownernya juga seperti itu. Oke, ini Ya. bisa disebutkan apa saja ini? Ada kue bingka, ada kue donat, ada tetumpuk punti, ada kemudian sabai benabok, kemudian kue kelebet, kue untuk ada kue rangai, ada roti kembung, kemudian kue bantat, ada kue katon, dadar gulung, kelupis sabai, kelupis punti, kemudian serabai. Jadi kemudian bolu air, bolu timuk, Oke. dan Baik. lain-lain. Nama-nama jenis-jenis kulinernya ini bahasa Tidung, ya, Oke. masih bahasa daerah. Kita akan ketahui nanti Rik ya. Kita tahan dulu mungkin. Oke. Untuk Saya sudah tidak informasinya sabar soalnya. kepada sahabat budaya dan pemirsa Baik. RRI Net. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan kami dalam obrolan budaya RRI Nunukan. Oke. Hari sini. Iya, aku. Oh iya, dan kami lama-lama nih. Ya. Nanti kita bahas masalah ini lagi. Ini lebih dalam materi Bahan saya. dasar. Ya, langsung ke Erik. Aku ya. Nanti kita bahas masalah ini. Aku masuk, Erik masuk ya. Aku masuk baru kuliah. Baru. Oke. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, balik lagi masih bersama kami dalam obrolan budaya kali ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda di mana siaran obrolan budaya bersama kami dapat Anda saksikan melalui RRI Net dan bisa diakses melalui UCTV dan juga aplikasi RRI Playgo. Oke, dan Wina, saya juga pengen tahu ini sama Ibu Salsia barangkali, ini bahan-bahan dasarnya apa saja kalau kita mau buat kue-kue yang sudah tersedia di depan kita saat ini? Terima kasih. Bahan untuk kuenya ada saja di Nunukan sini. Dari bahannya ya dari tepung gitu, gula sama minyak. Bahan dasarnya. Bahan dasarnya, Iya. tuh gampang ya Wina ya? Gampang. Itu semua didapat di Nunukan gitu ya, Bu Ya, dapat Salsia? Nunukan. Nggak ribet bahannya, cuma Nggak perlu pesan dari luar Pulau Dari luar. Nunukan seperti itu? Ya, semua ada di sini. Pemanfaatan potensi lokal. Jadi cara mengolahnya, dadar gulung dulu ini, cara mengolahnya seperti apa? Cara mengolahnya ya diaduk sama tepung, Oke. air. Kalau mau cita rasanya rasa pandan, dikasih rasa pandan. Kasih pandan. Minyak ya. Ibu Salsia, beda tangan, beda rasa, apakah benar? Iya. Jelas beda. Jangan mengharap dulu nih. Jelas beda.
Karena mungkin kalau dari Bu Salsia ya minta ke Iya. saya mungkin rasanya sudah beda tuh sahabat budaya. Udah, kalau Ibu Salsia enak, kalau kita yang bikin hancur lah sudah ya. Pokoknya rasanya nano-nano jadinya. Baik, baik. Dan kita kembali lagi ke Pak Harrison Iya. ya. Dan kami informasikan untuk Anda topik bahasan kita karena banyak nih makanan yang ada di hadapan kami Iya. masih mengenai kuliner khas dari suku Tidung. Nah, Pak Harrison, bagaimana mungkin bisa dijelaskan untuk memperkenalkan budaya dari kuliner ini? Apa nih yang dilakukan begitu? Iya, untuk memperkenalkan kuliner dalam budaya, yang jelas yang pertama, yang paling dasar itu di keluarga ya, karena untuk konsumsi dari kuliner khas kita, ini biasanya kita menanamkan kepada keluarga dulu akan Oke. cinta produk ibaratnya lokal, Iya. jadi kita sendiri. Iya. Jadi biasa anak-anak itu kan lebih senangnya ke makanan-makanan instan. Jadi Iya. kita perkenalkan. Jadi dibuatnya di lingkungan kita sendiri dulu. Jadi dibudayakan setiap waktu. Dari sarapan pagi, kemudian sarapan siang, atau misalnya biasa habis tidur, istirahat itu kan biasa orang sukanya ngopi. Nah, kalau saya sukanya ngopi siang atau sore. Nah, itu ada namanya kopi bubuk. Jadi kopi tumbuk yang biasanya disajikan ya ditemani dengan makanan ini. Seperti itu. Kue-kue ini ya? Iya, yang mungkin jarang kalau kita temui untuk makanan khas Tidung ini seperti kue serabai. Nah, itu ada itu Yang mana kue itu? serabai Serabai. warna putih Yang ini, warna yang kami warna sorot ya. nih. Oh ini. Itu ada khasnya, Ini. bahan dasarnya tadi seperti Ibu Salsia dari tepung beras. Nah, Oh, jadi oke. itu tepung beras itu sebagai bahan dasar. Kalau dahulu kan nenek moyang kita tidak mengenal seperti tepung-tepung terigu bahan dasarnya. Tetapi orang hanya mengenal tepung beras yang sudah Iya. memang diinikan, kemudian dihaluskan sebagai bahan dasar untuk cita rasanya boleh dari ambil daun pandan, kemudian beberapa perasa yang mungkin ibaratnya memberikan warna yang tersendiri bagi penikmat lah ya khususnya. Kemudian ada rangai. Nah ini kue rangai ini sama. Kue rangai itu khasnya bahan dasarnya juga sederhana saja. Tepung Rangai beras. itu yang mana Pak Harrison? Ya, Yang ini, coba yang ditunjuk dulu. Mungkin bisa Ini lebih yang kue didekatkan. rangai. Oh ini. Iya. Ya, Yang ini, biar yang ini. pemirsa bisa lihat. Oh ini Ah, nih. iya. Oke, oke ini. Kue rangai, kemudian ada juga talu biawan. Yang Nah, mana kalau itu? ini talu biawan ini, nah ini. Oh ini. Ya, Bisa diangkat ini di boleh. kamera? Ini Oke. talu biawan. Nah ini punya filosofi dan punya cerita sejarah. Ya. Oke. Jadi kita bukan hanya mengembangkan dan mengangkat dari kuliner saja memudayakan, tetapi ada maksud dan tujuan cerita. Itu kalau beberapa yang membuat seperti Bung Erik tadi mengatakan, kalau beda tangan beda rasa itu jelas. Iya. Karena biasanya itu dari proses pembuatan itu ada istilahnya turun temurun. Baik. Resep itu tidak akan mungkin orang bisa membuat bentuknya tetapi rasanya pasti berbeda. Dan saya juga sudah merasakan, termasuk istri saya kalau saya suruh buat itu beda. Sudah beda rasa. Iya. Kalau bahan pas, tapi rasanya makanya itu yang saya mungkin karena itulah khasnya ya. Jadi cita, rasa, kemudian proses pembuatan itu yang mungkin membuat bagi saya di Pengembang Tidung, makanya kami selalu mendorong beberapa pengrajin dari kuliner yang ada untuk lebih bisa tetap mempertahankan khasana dari cita rasa, termasuk Ibu Salsia. Kalau saya lebih ke Ibu Salsia kue salad ilat sapi ini seperti Ilat sapi. ya, Oh, ilat sudah ada sapi ini kemasannya sudah juga. kemasannya sudah ada juga. Nah, itu rasanya kalau misalnya sama orang lain itu berbeda juga. Padahal sudah tahu bahannya. Bahan dasarnya sederhana, dari tepung beras saja, kemudian gula merah, kemudian dikasihkan minyak, kemudian ini ya, Tepung terigu, iya, Pak. tepung terigu Tepung dicampurkan. Benar, Nggak Wina. pakai telur Iya, dia. nggak cuman- pakai telur. Jadi Oh, kalau gitu. Ya, nah nggak itu pakai yang telur nih, cuman tepung, minyak sama gula.
Itu aja. Oke. Nanti boleh teman-teman coba buat apakah sama dengan yang ini. Saya yakin. Silakan, boleh. Saya yakin. Pasti beda. Nah, Beda kemudian rasa ya Rick ya. kemudian satu lagi Mbak Wina, nah tadi selain filosofi tadi dari Iya. apa kue talubiawan ini, Begini ya. nah yang ini, nah ini kan juga tidak pakai kalau bilang orang pengembang varnipan ya, kalau ini Iya, alami iya. khas. Jadi Oke. dia bahan dasar dia di varnipan itu dari punti 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 muli. Punti muli itu. Iya, pisang Pisang yang muli kecil. yang kecil itu. Bisa. Nah, jadi dari ini yang khasnya dia. Iya. Orang boleh bisa misalnya, oh ini kan ada juga mungkin kalau di suku Bugis atau di Iya. timur ada kan biasanya ada Iya. muhabbir, tapi itu beda rasa. Benar. Nah itu yang saya katakan bahwa mungkin proses sama, tetapi kalau untuk pada saat kita mengkonsumsinya, apalagi ditambah dengan kopi tumbuk itu, wah. Kayaknya mertua lewat pun udah dilihat sudah. Mungkin itu. Semoga Sudah, itu tidak terjadi betul. ya. Sudah tidak terhitung lagi. Telan air liur, sudah terhitung lagi. Oke, saya ke Ibu Hasanah. Hasanah dulu. Ibu, ini untuk mempertahankan kualitas dan cita rasa ini bagaimana? Kue-kue yang ada di depan kita ini. Iya. Termasuk makanannya juga. Termasuk makanan juga. Kalau masalah kue, ya memang kita harus mempertahankan rasa. Kita makan itu rasa. Dan kedua juga seperti makanan berat ini, soal rasanya menu-menunya seperti daun ubi. Nah, Iya. kalau bahasa Tidung itu kan daun sabai. Oke. Daun sabai. Terus ikan asin ini ikan kanon gami, ini dia. Oke. Kita Ini mungkin bisa kita lihat langsung begitu ya Rick ya. Oh, bisa? Pemirsa, Silakan. Langsung lihat dibuka saja. Kita buka ya. Biar rindu kita terobati, Wina. Nah, Ya, ini seperti itu. atau kita Iya. bisa dilihat. Nah, Oke, kita biar putar ya. Nah, ini daun apa pemirsa tadi? di rumah juga bisa lihat nih, oh seperti ini menu untuk daun apa tadi Bu? Ini yang ini. Daun Daun sabai. Ke orang Tidung bilang daun sabai. Daun sabai. Orang yang sehari-hari nyebut daun ubi. Daun ubi. Daun singkong juga. Iya, Daun singkong. Itu Oke. sehari-hari. Nah, kalau ini namanya apa tadi, Bu? Kanon Ini gami. Kanon gami. Wah, ini idola Iya. semua rakyat. Wow, ini acara-acara pun bisa seperti kalau macam Oke. acara hakika, macam acara kawinan, itu bisa kita ini, gitu kan. Oke. Selalu saya lihat ini dianukan. Yang paling ujung, warnanya menggoda sekali. Oh, ini ikan rebus. Ikan rebus. Ikan rebus. Ikan rebus. Untuk menu ini apakah ikannya harus ikan misalnya ikan A, ikan B gitu atau Oh, semua tidak. jenis ikan? Pokoknya ikannya ikan apa aja. Boleh. Ikan bolu kok ikan apa yang penting dia berebus gitu kan. Karena Berebus. suku Tidung itu Nikon. kan dia suka yang berebus walaupun ikan apapun itu Rebus. sajikan. Pantesan awet-awet. Nah itu Makanya kan. Nah, ini ada lagi Awet. nih. Iya. Ada lagi. Terus Masih banyak. Tenang saja. Apalagi ini, oke, ini Wah, ini nih. Dan pepaya. ini Oke. namanya apa sih? Apa ini? Bunga pepaya. Bukan. daun manjan. Daun manjan. Oh, daun manjan. Daun manjan. Kalau Win, cepat segera. kalau suku Tidung bilang daun manjan, tapi orang bahasa yang awam-awam biasa tuh kan daun kates. Daun kates. Iya, kalau kita orang lokal, daun pepaya. Daun pepaya. Pepaya Iya, daun gitu kan. pepaya. Nah, kalau kita daun manjan, bunga manjan gitu kan. Benar-benar. Baik, sahabat budaya dan pemirsa Heeh. ya. Jadi jangan heran begitu Erik ya. Kalau Iya. berkunjung ke daerah khususnya untuk di Kalimantan di Nunukan, datang ke rumah orang Bisa, suku Tidung ya, bisa. menjumpai menu-menu ini di rumah, ini adalah menu tradisional. Betul. Kalau sepertinya ada acara rapat apa, kalau memang kepingin masakan khas Tidung kita siapkan gitu. Dengan senang hati begitu ya. Oh, Bu dengan Hasanah senang ya. hati. Bu, Dan ini- terutama kita tidak lupa ini Sambal Sambal apa tadi namanya? Bu, kalau Mangcong mangga. apa ini mancak kunyit ini kan kalau dilawankan atau dipadukan dengan sambal mangga apa cocok itu Bu? Ini kan Cocok. Oh, Cocok tergantung juga. cita rasa gitu ya, Cita Bu, rasa ya? kita. Jadi sambal mangga ini bebas, dia kemana-mana Bebas. saja. Kemana-mana aja dia bebas gitu. baik.
baik. Oke, saya ke Ibu Salsia. Ibu, apakah menu-menu ini disajikan pada saat acara-acara tertentu saja kah? Atau memang di rumah disajikan juga atau bagaimana? Di rumah disajikan sarapan pagi. Oh, oke. Itu acara adat bisa juga dipesanan kan? Oh, acara-acara adat ya? Ya. Perkawinan. Perkawinan juga. Iya. Yang Kalau acara adat itu Bu, yang mana nih yang paling sering di-request begitu harus ada gitu? Wajib wajib, ada? wajib. Ya yang kering tuh ini. Yang seperti apa? Ini. Oke, apa namanya tadi Itu tuh? apa itu ya? Namanya Daputan. Wina coba. Kue Iya. kelebet, Oh, kue bantat, ada kue kelebet, ada kue Kue apa? bantat. Kue bantat. Iya. Jangan salah sebut Erik ya. Tidak. Kalau saya salah sebut saya di demo sudah. Acara kemarin kan acara adat Irau kemarin kan bisa dipesan itu sebagai oleh-oleh. Oke. Iya. Jadi dia boleh Iya. atau 3 Tahan bulan. dia. Oh, ini tahan lama Iya. sekali. Iya. Saya bisa bawa ke Boleh luar ke timur, daerah. boleh. Heeh. Jadi oleh-oleh begitu. Iya, Termasuk sebagai itu kue oleh-oleh. kue rangai dengan Yang ini? talu biawan ya. Iya, tahan. Itu tahan itu. Heeh. Oh, ini tahan juga. Iya. Oke, kalau ini dadar bahan gulung kan sebentar basi. oh dadar gulung. Iya, kalau dadar gulung Itu sehari atau 2 hari iya. tahan itu dadar gulung, Bu? Kalau pagi enggak sampai. Oh, tidak Kalau sampai. pagi. Aduh, udah saya pilih yang ini aja lah. Baik sahabat dan pemirsa RRI Net ya, Anda masih mengikuti kami dalam obrolan budaya kali ini masih terkait kuliner khas suku Tidung ya, makanan tradisional kami ketengahkan dari Kalimantan tentunya. Dan tadi juga sudah disampaikan narasumber kami ya, kalau Anda berkunjung ke Kalimantan jangan heran kalau misalnya menu makanan di rumah seperti ini nih cocok semua lawannya nih. Jadi jangan heran, aduh ikan rebus kok di sama sambal mangga. Ini memang seperti itu ya, Bu. Ya, Hasanah, ya? kalau kami suku Tidung begitu. Kita senangnya tuh apa? Nyampur ke ini sambal mangganya. Yang mana? Ini. Oke. Oh iya. Oh, Bisa juga kita campurkan ke ini, ke ikan rebusnya. Ikan Kita rebus. iris ke situ kan. Oh Bisa iya. juga. Aduh, Wina sudah tak tertahan lagi. Menggoda. Jadi Ibu. Mengalihkan perhatian gitu. Iya, saya mengalihkan dulu. Bisa ditutup ya. Jadi yang paling sulit yang paling sulit dari antara segala ini mana Ibu? Kalau untuk memprosesnya, memproduksinya. Kalau saya tidak ada kata sulit. Oh. Kalau Semua saya tidak ada kata boleh. sulit. Pokoknya kalau saya masak ya ada langsung saya masak gitu. Aduh. Bahannya pun tidak sulit dicari. Gampang ya? Gampang aja bahannya, tidak sulit dicari. Luar biasa. Itu kalau makanan. Kalau kue, Ibu Kalau Sasa, kue, yang mana nih? Yang punya tantangan mungkin cara pembuatannya? Enggak ada, semua enak aja dibuat. Jadi, Yang Wina, tergantung keinginan kita mau buatnya. Kalau tanya pada para ahli ya begini. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Khas Tidung ini agar tidak kalah saing dengan kuliner kekinian begitu Pak Harrison. Iya, mungkin kalau kita triknya yang pertama ya harus menumbuhkan cinta dulu terhadap kuliner kita, dan kita harus bangga menunjukkan kepada para tamu, mungkin dari kalangan keluarga kita sendiri lah. Biasanya kan pergeseran itu terbilang dari keluarga kita sendiri. Biasanya kalau orang dulu kan hanya makan yang berebus saja. Nah, kalau yang sekarang itu sudah mulai banyak yang goreng kemudian diinikan. Nah, tetapi supaya kita tidak ketinggalan dengan menu yang sudah ada, kita coba mempertahankan itu cita rasanya dulu yang coba kita inikan. Jadi pokoknya tidak takut begitu ya. Iya. Kalau ke sininya itu makin kita temukan kuliner kekinian
sebenarnya makanan tradisional ini juga tidak kalah saing Iya, ya. tidak kalah saing. Semakin kesini semakin enak ya. Kalau saya pribadi lebih kepada bagaimana chemistry atau daya tarik kita memberikan kepada ini peminat yang pengkonsumsi lah yang suka dengan kuliner itu, bagaimana kita bisa memahamkan saja. Sebenarnya kalau untuk pergeseran atau ibaratnya kalah saing dengan kekinian tidak juga. Benar. Karena dari bahan dasar yang kekinian itu juga mengambil dari yang lokal. Betul, yang khas. Wina. Karena rasa tidak pernah bohong. Jadi yang sudah tersedia di sini terhidangkan, dan tadi juga kita dengar sama-sama bahwa peminatnya ini juga banyak. Artinya bahwa masih ada rasa sayang dari luar untuk membeli, mencoba. Sejauh apapun kita melangkah pergi itu Rekia, tetap makanan ibu yang dicari. Nah, rumah yang tadi ada dari Filipina, dari Malaysia, ada Brunei Darussalam, luar biasa. Yang jelas punya filosofi dan cerita. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Sampaikan kue aja punya sejarah. Makanya ini punya sejarah. Itu yang ini Talu biawan yang ini itu ya. kan kalau kita bahasnya Talu biawan itu kan 3. Jangan biawan itu kan ribut. Jadi kalau mungkin filosofi ceritanya orang dulu tuh mungkin karena selalu bertengkar, jadi muncullah ide-ide buat kue yang mungkin. Saya hanya mengambil ini aja makna sendiri. Baik. Pak Irson, juga sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih menyaksikan kami dalam obrolan budaya RRI Nunukan. Untuk kali ini kita sudah sampai di akhir acara kita, Erik ya. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan kita yang terakhir ya, untuk 3 narasumber kami. Pertanyaan yang sama, ini seperti apa nih cita rasa yang khas dan unik dari kuliner khas ini yang selalu membuat dicari oleh penikmatnya. Nah, bagaimana mungkin ke depan ya untuk lebih mengembangkan dan ikut memperkenalkan kuliner khas daerah ini, bukan saja dikenal di daerah kita, di Nunukan saja ya, ataupun di Kabupaten Nunukan mungkin seperti itu, tapi seluruh Indonesia tahu kalau rasa kuliner ini, wah ini khas nih dari Nunukan nih, gitu. Itu seperti apa? Saya mungkin ke Pak Irison dulu. Iya, yang jelas yang pertama kita kembali ke bahan dasar kuenya ya, yaitu berarti tepung berasnya, kemudian gula lia itu gula merahnya, kemudian ada beberapa mungkin yang bahan yang digunakan tidak mengurangi dari makna dari apa yang mau diberikan. Kemudian supaya lebih ini bisa lebih bisa dikembangkan ya, tentu kami selalu memberikan pada menu yang di pagi, kemudian di acara-acara adat, kemudian di acara pernikahan, kemudian acara pertemuan, rapat, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kalau dari selama yang sudah kami kembangkan di pengembang seni dan budaya, memang ada suatu mungkin yang akan berbeda setiap daerah, mungkin hampir sama tetapi yaitu kembali ke rasa. Nah, jadi rasa yang tadi yang kita itu tidak bisa kita lupakan bahwa proses dari pembuatan yang mungkin orang yang punya riwayat dari leluhur, dari nenek moyang, karena kita ini hanya mewarisi daripada warisan nenek moyang kita saja. Jadi itu yang coba kita kedepankan untuk mengembangkan daripada kuliner khas Tidung. Itu kalau menurut saya. Baik, mungkin sebelum kita minta mungkin closing dari Bu Hasna dan Bu Selsia, ya kita tahan dulu untuk closingnya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini. Into goes to
Oke, kita masih bincang-bincang dan saya ke Pak Harrison. Mungkin bisa ditambahkan tadi karena saya belum puas ya. Silakan. Iya, untuk kuliner tidung dari makanan ringan dan makanan berat yang di hadapan kita, mungkin tadi sudah disampaikan juga ada kanon gami, kemudian daun sabai, kemudian daun manjan, kemudian ada juga tumis pakis. Jadi tumis pakis tudai pedas, kemudian umbus babok, sancang sako, kemudian atau ubi tumbuk ya, cincang rebung. Kemudian lalapan lawar imbaul, kemudian kemenci bening udang, kemudian terap bening, ada jelawar bakar daun pisang, punti, kemudian labu bakar di bubut, kemudian tumis temburungun, kemudian sambal pados doyan, tumis busa kelampun, tumis pelilit, kiumo atau ya biasa ya biasa makanan. Iya, luar biasa. Dan sebenarnya kami mau menghadirkan di malam semakin lapar cuman hal yang mungkin yang paling unik di tidung itu yang ramah dan ada di lingkungan di Borneo sendiri. Jadi kita pemanfaatan dari flora fauna kita yang ada, dan itu endemik menurut saya. Dari alam langsung. Ya, alam langsung. Jadi kalau bahan dasar ya yang tidak terlepas tadi itu dari beberapa makanan-makanan yang ya menggugah lidah kita lah. Menggugah selera. Ini silakan dulu. Satu ada tanaman tumbuhan ancom ini ya, perengat ya, apa nama? Ya. Iya, ancom perengat. Ancom perengat. Jarang orang menemukan itu perengat. Itu buah itu sayur apa ini? Seperti macam ini juga. Mangga yang jenis mangga, tapi dia berbiji-biji gitu berbiji. Kan? Jadi itu buah hutan dan buah hanya di Kalimantan. Jadi sebenarnya tadi saya mau bawa, cuma kan tidak ada yang masak. Itu kalau dicampurkan sama ikan rebus, wah luar biasa enak. Dan itu hanya ada di membayangkan hal itu gitu. Kemudian inovasi yang karena juga tidak henti kita ke inovasi kekinian yang sekarang itu sudah bisa dibuatkan selai bagi di roti tawar. Apakah rasanya tidak rasanya kan tentu ya ada lah penambahan ini kita rasa, tapi tetap tidak lepas dari buahnya itu, buah perengat itu. Karena dia memang pemeran utama kan, jadi dia rasa itu Wina. Luar biasa. Sebelum pertanyaan berikutnya, apakah boleh bawa pulang nanti? boleh, silakan. Jadi saya ingin tahu juga ini, Wina, siapa tahu saya bisa buat di rumah. Ini bahan dasarnya apa saja ini? Iya, kalau itu kelupis sabai. Nah, jadi itu kelupis pais ubi. Jadi dari ubi yang sudah diparut, kemudian diberi kasih gula merah boleh. Gula putih juga boleh. Gula merah, gula putih, gula merah juga boleh. Boleh. Apa lagi? Terus kalau enak ya tambah santan sedikit. Tambah santan. Oke. Lalu dibungkus sama daun pisang, terus dikukus. Iya, dikukus. Tapi saya yakin lah beda rasanya. Saya bawa pulang. Kemudian itu ini ada bolu timuk atau bolu air bilangnya orang. Itu enak juga sama kopi tumbuk. Jadi bahan dasarnya apa saja ini, Bu? Tolong dicatat ya. Tepung juga. Tepung. Iya. Tepung terigu. Pakai telur, minyak. Oke. Bu, ini apakah ada takaran-takaran khusus atau bagaimana, bocoran? Ada. Mungkin setelah ini tolong dicatat. Saya rekam. Makanya mungkin Bang Erik dengan Mbak Wina. Jadi kuliner yang di sini kami mencoba dari pengembang tidung untuk dijadikan buku. Jadi karena kami dari pengembangan ini sesuai dengan yang ada di sini, kami mencoba untuk memberikan pengajaran kearifan lokal terhadap generasi sekarang. Karena itu satu supaya tidak hilang di zaman. Kemudian kita
hilang dengan kalah dengan kuliner yang kekinian. Jadi yang lokal ini yang instan, ada regenerasi. Maksud saya seperti itu. Jadi ke depan yang di depan kita semua di sini itu sudah masuk dalam rancangan kami. Kami akan membuat buku khas kuliner Tidung. Oke. Yang ada di Nunukan. Luar biasa. Nah ini Wina, ada kan 2 yang dibungkus dengan daun pisang ini, apakah isinya sama atau bagaimana? Beda. Kalau itu kan dari ubi. Oke. Kalau ini dari pisang. Oh itu pisang. Putih, iya. Oke. Kayaknya bisa buka ya, tunjuk dulu ke Bungkusnya aja sama, isinya lain. Bisa dibuka satu. Ya, ini mungkin bisa kita lihatkan. Bisa. Saya tidak mau kalah. Ini di dalamnya pisang. Itu di dalamnya. Jadi warnanya itu tadi saya bilang pewarnanya alami, bukan pewarna buatan. Daun pandan. Oh itu warna dari daun pandan. Iya. Kalau ini pisang, kalau itu dalamnya apa tuh? Ubi. Saya lihat dulu. Ada di dalamnya. Ibu jangan dulu ngomong, saya mau tenteng-tenteng. Saya mau tenteng-tenteng deh. Oh iya, ini ubi. Cara bukanya begitu ya? Dibuka saja dan silakan dicicipi. Ini sudah semangat 45 saya. Jadi seperti ini ubi. Jadi tadi bahan bakunya ubi, lalu kemudian gula. Ini pakai gula putih atau gula merah? Gula lia. Ya, lia itu merah. Jadi berbahasa gula merah. Jadi bahasa Tidung? Ya, gula lia. Oke, ini jadinya seperti ini. Silakan dicicip. Jadi jangan bilang bahwa banyak di pasar, belum tentu sama loh rasanya. Ya, rasanya belum tentu sama. Oke, saya tutup ya. Baik, tadi juga sampaikan sama Pak Irison ya, banyak sekali sebenarnya menu-menu yang tidak sempat dibawa ke sini, karena kalau dibawa ke sini saya yakin nih ini bisa memenuhi tempat kita saat ini ya, karena makanan tradisional dari suku Tidung itu bukan ini saja begitu ya Pak Irison ya. Tadi sudah disampaikan ada daun, malah tadi ada buah ya itu ya, itu bisa diolah jadi lauk pauk begitu. Bisa. Termasuk yang buah endemik itu cempedak ya. Cempedak itu selain digoreng seperti tetumpuk, artinya dicampurkan tepung, kemudian itu bisa juga kemarin kami coba menginovasikan dibuatkan selai dari buah cempedak. Karena buah cempedak kalau di kita di Nunukan itu paling banyak. Iya. Buah cempedak. Jadi diolah menjadi diolah menjadi dibuat selai. Okay. Jadi bahan dasarnya cuma gula, kemudian dari buah cempedak itu disangrai. Saya penasaran rasanya. Penasaran sekali saya itu rasa apa ya, selai cempedak tadi. Kalau nanas sudah. Ya, kalau nanas sudah biasa kan, stroberi udah apalagi. Cempedaknya ini. Iya. Alhamdulillah kemarin masuk di daftar UMKM Kabupaten Nunukan. Kebetulan saya juga sempat kemarin presentasi langsung di depan ownernya yang dari Tawau. Dan itu sangat tertarik. Kalau di sebelah kan dia sebutnya gel. Gel ini katanya tidak banyak juga buah di sana, tetapi tidak pernah orang berpikir itu dibuatkan selai. Sebenarnya buah apapun saya bilang, kalau tadi kerjanya ikhlas, niat, dan kita mau berinovasi melihat membaca pasar sekarang ini, saya yakin buah apapun bisa kita buatkan. Yang penting kreatif ya. Iya. Betul. Baik, sebut soal pasar sebelum kita ke closing, saya ke Bu Salsia ya. Nah, ini bagaimana Bu dengan banyaknya saingan masih terkait kuliner ini ya. Bagaimana Ibu memasarkan terutama untuk yang kue-kue kering seperti ini? Apakah ini ada kendala ataupun saingannya sangat luar biasa, itu seperti apa Bu Salsia? Kendala ya untuk memasarkannya ada. Banyak jaringannya ya Bu Salsia. Banyak. tapi tidak putus akal ini. Iya, tidak putus akal. Saya pasarkan cuma di warung-warung, di toko-toko. Harus aktif juga ya Bu Salsia ya. Jadi selain di pasar, di warung, ini buka di online juga atau seperti apa? Belum sampai di online. Belum sampai di online. Tapi luar biasa peminatnya? Iya. Kadang seminggu habis pesan lagi gitu. Baik, kalau seminggu itu bisa produksi sampai berapa bungkus nih? Sampai 100. 100 bungkus begitu ya? Iya. Jadi itu memang bentuk dalam packnya begitu Bu?
Kalau di toko-toko kecil Iya. itu cuman di toples. Oh, di toples. Ya. Jadi itu jualannya isinya cuman 100 biji gitu. Kadang baru- 3 hari habis. baru satu toko. Saya kira 100 biji itu udah seminggu. Enggak, Heeh. di toko-toko saya kirim. Waduh, luar biasa. Baik, Bu Selsia, terima kasih untuk penjelasannya Ya. ya. Masih untuk pertanyaan yang sama tadi sama Pak Erison, ini terkait upaya begitu untuk mengembangkan kuliner khas suku Tidung ini ya, agar kalau orang ke daerah kita misalnya menyicipi ini tahu nih, oh ini nih dari suku Tidung nih, ini seperti apa mungkin upaya mengembangkannya, memperkenalkan begitu. Yaitu dengan cara tadi. Tetap dengan kekhasan ini gitu. Iya, ya. menjaga khasnya Di- kue tadi. Dijaga Ya. ciri khas, Ya, cita rasa, dijaga supaya betul ketika dimakan, wah ini Beda rasanya. Pas ini suku Tidung punya nih, gitu. Atau pas dirasa Erik, wah saya tahu nih ini pasti buatan Pasti Ibu buatannya, Selsia. Ibu Selsia. Yang ini nggak enak nih, buatan Wina. Saya lagi. Mungkin Erik silakan ke Ibu Nurhasana. Jadi Tanya yang sama juga. Oke, pertanyaan yang sama Ibu. Jadi bagaimana supaya bisa Ibu memasarkan ini dengan dunia sekarang dengan yang sangat apa namanya itu? Saya hampir jadi lupa ini. Dengan saingan yang agak-agak berat Ibu, bagaimana Ibu? Apakah sama menjaga cita rasa atau bagaimana? Iya, sama. Kita menjaga cita rasanya walaupun ada saingan menu-menu yang kekinian, Semakin tapi kekinian. kita ini makin Tetap mempertahankan. tetap mempertahankan. Justru kita bisa menganukan rasanya, perbedakan campurannya lagi gitu. Lebih semangat ya. Ini aromanya nih buat saya sampai lupa semuanya apa saya mau Ini tanyakan. apalagi dan Sabai ini kan banyak macam-macam cara masaknya, bukan hanya Jadi bukan dimasak begini saja Ibu. banyak macam rasanya kalau kita mau Luar buat. biasa. Kalau kita rajin gitu kan. Kembali lagi gitu. Kalau Oke. kita rajin. Yang penting rajin, ikhlas, tulus. Hasilnya juga tidak bisa dibohongi. Dan sukses Dan akhirnya sukses, begitu Erik. benar. Ya. Baik, mungkin Pak Erison ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Cukup kayaknya. Dan untuk sahabat budaya juga pemirsa RRI-Net di mana saja Anda berada ya. Ini kita sudah sampai di penghujung acara kita. Erik ya, semoga untuk perbincangan obrolan santuy kita untuk malam hari ini tentunya membuat sahabat budaya dan juga pemirsa RRI-Net tahu nih lebih banyak. Oh, kalau di Kalimantan khususnya untuk di Nunukan ini ada makanan ciri khas suku Tidung. Ya, makanan tradisional dari suku Tidung. Jadi jangan heran ya kalau berkunjung ke Kalimantan di Kabupaten Nunukan di rumah orang Tidung gitu Pak Erison. Anda akan menjumpai kuliner-kuliner ini. Jadi seperti ini. Bisa dijadikan juga oleh-oleh ya. Belum lengkap rasanya kalau belum mencobanya. Baik, sebelum saya lupa Erik. Mungkin sebelum kita akhiri obrolan budaya, ada pantun Pak Erison mau disampaikan? Iya, mungkin ada pantun, saya pantun ya. Kita tentukan pantun dari Pak Erison, silakan. jadi jangan sampai aroma ini membuat kita semua lupa. Apa ya mungkin? Durasi? Lanjut? Lanjut atau mungkin Ibu barangkali ada pantun? Kita lanjut ya, kita closing saja Erik. Dan sahabat budaya juga pemirsa RRI-Net, demikian obrolan budaya RRI Nunukan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wina. Saya Nuba Erik. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda dari perbatasan Kalimantan Utara. Salam budaya. Demikian telah Anda saksikan obrolan budaya RRI-Net, produksi LPP RRI Nunukan.